Setelah saya membaca buku ini, terdapat sebuah kisah-kisah Imam Mahdi dari segala macam versi cerita. Menurut Ibnu Khaldun, hadis-hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi ini, derajat kesohihannya menjadi perbincangan para ulama ahli hadis. Maka dari itu menurutnya perkara Imam Mahdi ini bukan perkara yang pokok, karena jika tidak meyakini hal tersebut termasuk tidak tersesat, karena bukan masuk ke ranah rukun iman yang keenam. Rukun 6 iman kita, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Maka dari itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa jika tidak meyakini hal ini maka tidak bisa dikatakan tersesat, sebab hadis-hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi ini banyak sekali perselisihannya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hujah yang jelas. Saksikan audiobook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Perbendaharaan Lama, memasuki dongeng ke-8, yaitu tentang Imam Mahdi. Kepercayaan bahwa di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, membawa keadilan dan kebenaran setelah negeri menempuh kacau balau yang tidak dapat diselesaikan, adalah agak mendalam di kalangan Islam. Malahan bagi kaum Syiah menjadi kepercayaan yang pokok. Kaum Syiah Imamiyah Itsna Ats-Tsariyah, 12 imam, percaya bahwa imam ke-12 telah ghaib di Samara, dekat kota Baghdad, dan beliau kelak akan datang kembali. Kaum Syiah Kisaniyah percaya pula bahwa yang ghaib di Bukit Ridho bukan lain adalah Muhammad Ali Hasnafiyah, anak Sayyidina Ali, saudara Hasan dan Husain dari lain ibu. Kaum Syiah Ismailiyah Aghakan percaya bahwa yang akan datang kembali ialah Ismail, imam ke-7. Perkara akan datang kembali ini menjadi pokok kepercayaan pada agama Kristen tentang Nabi Isa alaihissalam akan turun. Pada kaum Buddhis bahwa Buddha Gautama sendiri akan kembali ke dunia. Pada orang Yahudi bahwa Mesias akan datang. Pada pemeluk agama Hindu bahwa Krishna akan datang. Setelah kaum ahlu sunnah terpengaruh juga oleh kepercayaan ini, meskipun tidak termasuk kepercayaan yang dasar, tidak termasuk dalam rukun iman yang 6 perkara. Yang jadi dasar kepercayaan itu ialah akan datangnya Imam Mahdi. Memang terdapat beberapa buah hadis Nabi tentang kedatangan Imam Mahdi. Mahdi artinya penunjuk jalan. Ibnu Khaldun, ahli sosiologi dan filsafat sejarah yang besar dalam Islam, telah menulis panjang lebar dalam mukadimahnya tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi itu. Beliau mengambil kesimpulan bahwa ditinjau dari ilmu mustalah hadis dan rijalul hadis, orang-orang ahli hadis, bahwa
Hadis-hadis itu pada umumnya tidaklah ada yang teguh atau kuat untuk dijadikan pegangan, sehingga apabila tidak kita percayai bahwa Imam Mahdi akan datang, tidaklah kita hitung tersesat dari dalam garis Islam. Nih, karena emang hadis-hadis Imam Mahdi ini perselisihannya banyak ya di kalangan ahli hadis. Jadi hal ini tidak termasuk dalam perkara rukun iman. Jadi kalau tidak percaya ya dihitung tidak tersesat. Sebagian ahli tafsir modern dalam Islam meninjau bahwa hadis-hadis Mahdi itu telah timbul di waktu sangatnya pergolakan di antara pecatur-pecatur politik kaum Syiah Ali, Bani Umayyah, dan Bani Abbas. Sebab hadis-hadis Nabi barulah dibukukan 100 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. 100 tahun bukanlah sedikit untuk timbulnya hadis buatan yang dibuat oleh satu golongan bagi memperkuat golongannya. Seumpama satu hadis yang menerangkan bahwa imam yang adil itu akan datang mengibarkan bendera hitam dari Khurasan. Hadis ini adalah pegangan Bani Abbas yang memulai pemberontakannya melawan kerajaan Bani Umayyah. Memang dari Khurasan di bawah bendera Abu Muslim al-Khuraisani yang mengibarkan bendera Islam, bendera hitam. Ibnul Khaldun juga mengatakan bahwa satu waktu kepercayaan dan pegangan kaum Syiah dengan kaum Sunni telah saling mempengaruhi, terutama dalam lingkungan tasawuf. Al-Hallaj sendiri adalah seorang ahli tasawuf yang terkenal dan mazhabnya ialah Syiah. Berkali-kali telah terdapat dalam sejarah muncul pemuka-pemuka agama merangkap pimpinan politik mendakwahkan bahwa dirinya lah Imam Mahdi yang ditunggu kedatangannya itu. Khalifah Bani Abbas yang ketiga memakai gelar Al-Mahdi juga karena mengharapkan pangstu dari gelaran itu untuk menegakkan keadilan. Terkenal pula memakai gelar Al-Mahdi untuk menegakkan sebuah kerajaan ialah Mahdi Ibnu Tumat di Afrika Utara. Di zaman yang agak terakhir ialah Muhammad Ahmad Al-Mahdi yang memberontak melawan kerajaan Mesir dan Inggris di Sudan di pertengahan abad ke-19. Di sanalah tewas wakil Inggris Jenderal Gordon. Gerakan Mahdi itu dilanjutkan oleh khalifahnya yang bernama Abdullah Ta'aishi. Barulah habis gerakan itu setelah disapu oleh gabungan tentara Inggris dan tentara Mesir di bawah pimpinan Lord Kitchener. Seketika itu Churchill yang terkenal di abad ke-20 ini telah turut berperang. Sampai masa terakhir sekali, Syed Abdurrahman, pemimpin Sudan yang besar itu sebagai putra dari Mahdi Sudan, tetap memakai gelar Al-Mahdi di ujung namanya. Kepercayaan kepada kedatangan Imam Mahdi ini diambil alih oleh suku-suku bangsa Indonesia, terutama suku Jawa dan suku Bugis. Dalam kepercayaan suku Bugis Makassar, Imam Mahdi itu pasti akan datang kembali ke dunia. Beliau sekarang sedang bersemayam di atas Gunung Sakti bawah Karaeng. Baginda akan turun kembali ke Makassar, ke tanah lapang yang bernama Karebosi, alun-alun yang sekarang terletak di tengah kota Makassar ujung pandang. Ia akan datang diiringkan oleh 12 orang anak raja. Bolehlah dipertalikan dengan 12 imam yang dipercayai oleh kaum Syiah. Masing-masing akan membawa berbagai bendera, terutama sekali yang paling besar di antara 12 bendera itu ialah bendera yang berwarna hitam. Sulit sekali menghapus kepercayaan ini dari dasar jiwa anak Makassar dan anak Bugis. Karaeng Datta juga disebut dengan jelas Imam Mahdi. Beberapa tahun yang lalu,
1954 Masehi, Jawatan Agama di Makassar memeriksa seorang perempuan yang telah datang berulang-ulang ke Karebosi, menyanyikan lagu-lagu tua dalam sastra Bugis, memancangkan bendera-bendera kuning lambang kerajaan, dan satu di antaranya yang paling besar ialah berwarna hitam. Rupanya demikian terpengaruh khayalnya oleh kitab-kitab pusaka tua lontar, sehingga menjadi keyakinan yang tidak dapat dipadamkan bahwa sudah dekatlah masanya Raja Besar Karayengdata itu akan datang dan akan meratalah keadilan di dunia ini, yang dianggap sebagai Mahdi juga. Kepercayaan ini diselupkan dengan halus dalam kesusastraan Jawa kuno. Pujangga-pujangga istana di tanah Jawa mengarang syair-syair yang indah menjadi bacaan umum yang terkenal dengan nama Jayabaya. Ini istilah Imam Mahdi di Pulau Jawa, yang tadi di Makassar. Beberapa kekacauan akan timbul di tanah Jawa. Satu perang besar akan terjadi. Pada masa itu orang supaya hidup terpaksa edan atau gila. Barang siapa yang tidak turut edan tidaklah akan tahan, karena ia akan menderita. Sang pujangga Ronggowarsito mengatakan bahwa yang kusut pasti akan selesai dan yang keruh akan jernih jua. Keadilan mesti menjelma di atas bumi ini. Ratu Adil akan datang. Ratu Adil itulah Imam Mahdi, karena di dalam hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu dinyatakan sifatnya beliau adalah hakaman andalan, pemegang hukum yang adil. Demikian meresap kepercayaan ini sehingga menjadi bacaan umum bagi orang suku Jawa, menjadi pegangan kepercayaan yang utuh. Kaum cendekiawan sendiri, betapapun mereka mendapat didikan cara barat, apabila ditimpa suatu kesulitan pikiran menghadapi suatu zaman, terdengarlah mereka menyebut petuah-petuah Ronggowarsito sambil bergurau. Bahkan kaum santri dan kiai ada juga yang menghafalkannya, sebab pengaruh syair Ronggowarsito kepada jiwa orang Jawa sama dengan pengaruh syair Iqbal ke Pakistan. Ia dapat dinyanyikan. Apa saja kejadian dapat mereka sesuaikan dengan syiar pujangga Ronggowarsito. Ada orang yang mengira bahwa dalam kalangan bangsawan tertinggi Jawa menyelinap juga kepercayaan bahwa Sri Susuhunan itu sendiri adalah wali. Beliau adalah kutub, dilambangkan dalam bahasa Jawa dengan susun kalimat paku buwono, paku dari dunia ini. Maksudnya, keadilan akan meratalah, kelaliman pemerintah company pun akan hilang, sebab kelak datanglah Ratu Adil Imam Mahdi. Bahkan ulama-ulama, pujangga-pujangga, dan ahli-ahli negara yang mendukung pemberontakan Kanjeng Pangeran Abdul Hamid di Ponorogo memberikan juga kepada diri beliau tambahan gelar Heru Cokro, yang merupakan panggilan bagi Ratu Adil Imam Mahdi. Pemerintah Belanda sangatlah takut akan bekas kepercayaan yang mendalam ini, sebab mau atau tidak mau, dari seludupan kepercayaan kaum Syiah dapat menjadi tunas pemberontakan politik. Berkali-kali telah terjadi perlawanan terhadap kekuasaan kompeni Belanda, dipelopori oleh guru-guru agama yang mendakwahkan dirinya Ratu Adil. Pengikutnya sangat setia kepadanya, sehingga pemerintah Belanda harus menyelesaikannya dengan sangat payah. Di tahun 1905 Masehi dikeluarkanlah sebuah ordonansi, isinya untuk mengawasi guru-guru agama yang mengajarkan agama Islam. Di dalam pasal-pasal ordonansi itu dijelaskan benar bahwa Ratu Adil tidak boleh diajarkan. Bahkan di Banjar dalam tahun 1938 Masehi timbul pula suatu pemberontakan di bawah pimpinan seorang guru di hulu sungai Klua. Kabarnya konon guru itu mendakwahkan dirinya bernama Gusti Kalambuwiai, jelmaan dari Imam Mahdi. Tanda kepercayaan ini merata pula dalam suku Banjar. Dalam kepercayaan kaum Syiah disebutkan Nabi SAW bersabda bahwa Imam Mahdi yang akan datang itu senama dengan Nabi Muhammad SAW, ayahnya senama dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Imam Mahdi itu hendaklah Muhammad bin Abdullah.
Oleh karena itu, pada beberapa tempat orang berusaha menambahkan nama Muhammad bin Abdullah kepada orang yang mengakui dirinya atau diakui dirinya menjadi Imam Mahdi. Kadang-kadang sampai demikian mendalam kepercayaan ini diberi kekuatan oleh kepercayaan kaum Syiah bahwa alam ini seluruhnya terjadi dari Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW itu adalah hakikat menjelma dalam diri manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, turun kepada Nabi Syed, dan turun-temurun lagi sampai ia menyatakan dirinya pada tubuh Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, menjelmalah Nur Muhammad SAW pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada Hasan radhiyallahu anhu, pada Husain radhiyallahu anhu, dan seterusnya imam ke-12. Beliau penuh gaib, sebab itu dinamai imam yang gaib. Roh seluruh imam-imam itu adalah hakikat dari Nur Muhammad SAW. Tubuhnya adalah laksana bajunya saja. Baju usang dapat diganti, namun yang dipakai hanya yang satu itu juga. Sekarang ia ada, tetapi tidak menyatakan dirinya. Nanti ia akan datang lagi ke dunia dengan nama Muhammad, anak Abdullah, membawa keadilan ke dunia ini. Itulah Imam Mahdi. Benar tidaknya kepercayaan ini menurut dasar Al-Quran dan Al-Hadis bukanlah maksudnya untuk dibicarakan pada waktu ini. Sebab yang menjadi pokok pembicaraan kita sekarang ialah meninjau betapa hebat dan dalam serta besarnya pengaruh dongeng kaum Sufi bagi mendewakan raja. Ada pula satu kepercayaan lain bahwa Sunan Kalijogo bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan memberi hadiah kepadanya suatu gharibah, tempat air dari kulit kambing. Siapapun tidaklah akan dapat menyentuh gharibah itu kecuali orang yang berdarah keturunan Sunan Kalijogo. Tidak pula akan kita bicara kapan zaman hidup Nabi Muhammad SAW dan kapan zaman hidup Sunan Kalijogo. Nabi Muhammad SAW yang datang di Kadilangu Demak atau Sunan Kalijaga yang pergi ke Mekah dan Madinah. Karena jika ini semua telah dibicarakan, niscaya dongeng-dongeng yang indah itu akan habis, sirna belaka, sirnanya laksana tumpukan salju terkena cahaya matahari. Demikianlah dongeng yang ke-8, dongeng Sufi yang mempengaruhi cerita-cerita para raja, yang cerita tersebut disusupi dengan pemikiran-pemikiran halu, mengada-ngada dan menghasilkan khurafat-khurafat yang hingga saat ini membuat mundurnya cara berpikir umat Islam di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.